Bagaimana bangsa Indonesia mau dikenal menjadi bangsa yang maju kalau masyarakatnya belum maju? Bagaimana masyarakat maju kalau kehidupan keluarga, kehidupan kita jauh dari kata maju? Dan kalau kita mau maju tentu kita harus belajar. Jadi intinya sebenarnya yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana kita sebagai umat Islam kita harus bisa menunjukkan izzah Islam juga. Kita kalau misalnya memang punya potensi, ayo tunjukkan potensi kalian. Kalau misal di dagang ya berarti kita harus berdagang tapi jangan nanggung-nanggung gitu loh. Betul. Nanggung semaksimal mungkin dan alhamdulillah memang kalau misalnya mau majukan bukan hanya Islam, kitanya juga kita harus bersinergi. Jadi alhamdulillah saya sudah mulai di Malang bersinergi dengan Pemkab sana, Pemkot di sana gitu ya. Nah sekarang ayo kita bisa mungkin bersinergi dengan pemerintah Indonesia juga. Amin, ya kan? insya Apa yang Allah. bisa kita lakukan? Ayo kita support, ini negara kita harus cinta Indonesia. Oke, siap. Oke, Wisnu, terima kasih banyak dan subhanallah. Mudah-mudahan yang disampaikan ini jadi inspirasi ya, karena juga terbatas waktu. Dan sekarang sesinya kita mau tanya jawab. Boleh dulu? Belakangan nanti katanya. Kakak, Dia ini musyawarah, sedikit informasi, musyawarah juga ada usahanya juga. Ada. Nah, musyawarah itu ada musyawarah merchandise yang memang hasil dari penjualannya itu selain buat musyawarah peduli dan jadi buat operasionalnya kajian musyawarah. Jadi kalau nggak salah buka booth di sini ya, insya Allah buat teman-teman bisa lihat boothnya, belum mampir juga sih sebelah mana. Ada juga di situ ada boothnya. Terus buat teman-teman juga kalau membutuhkan informasi, kita juga ada YouTube-nya kajian musyawarah. Bisa lihat kegiatan-kegiatan kajian kita, insya Allah ditayangkan full di sana dan kegiatan-kegiatan musyawarah peduli kita di sana ya Dek ya, gitu aja. Dan mungkin bisa nanti teman-teman semua juga bisa berkontribusi ya, dalam arti tidak hanya membeli merchandise-nya, tapi bisa ikut program peduli dari musyawarah ya, yang insya Allah tiap tahun kita rutinkan. Oke, sekarang kita buka sesi pertanyaan untuk ikhwannya satu, boleh? Iya, boleh. Mic-nya ada? Dan akhwatnya satu boleh? Iya. Boleh dikasih? Singkat saja langsung pertanyaan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator Kak Raka yang telah memberi kesempatan untuk bertanya kepada kakak-kakak yang bergabung bergabung dalam komunitas musyawarah selaku pendiri juga. Pertanyaan saya adalah tadi sempat dibahas mulai dari awal itu mengenai tentang masalah bisnis ekonomi, apalagi tadi ini ini ISEP sebagai sponsor ya? Bukan, penyelenggara. Oh penyelenggara, ya. Iya penyelenggara yaitu Indonesia Syariah Economy Festival. Nah yang ingin saya tanyakan adalah ketika kita ingin membuka suatu usaha, apakah kita bisa meminta kepada teman-teman artis untuk bekerja sama? Artinya kan gini, kalau kita membuka usaha dengan brand atas nama artis atau kerjasama dengan artis, pasti orang-orang ini ketika melihat usaha kita, oh ini usaha dari artis ini, jadi nggak asing lagi. Jadi memang yang saya pahami di dalam pelajaran ekonomi, terutama bisnis, itu perlu kita menarik sesuatu yang memang itu dapat mempengaruhi. Jadi pertanyaan intinya adalah, misalnya ke depan, karena memang saya punya niat untuk buka usaha dan ingin meminta kerjasama kepada salah satu artis, dan saya tertarik emang kafe, karena kemarin Ricky Harun sempat ketemu di acara Bangkit Pemuda di Muamalat Tower, dia bahas tentang masalah kopi dan saya juga tertarik masalah itu, dan rencana pengen minta kerjasama gitu kepada Mas Ricky Harun atau mungkin kepada artis-artis lainnya, biar apa yang kita buka juga ini makin terkenal. Tetapi bukan semata-mata untuk mencari masalah brand kita terkenal, tetapi dengan konsep juga adalah menilai menerapkan nilai-nilai syariah atau nilai-nilai Islam. Mungkin itu saja yang dapat saya tanyakan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi kayaknya udah langsung dijawab ya. Insya Allah teman-teman juga di sini memberikan kesempatan juga untuk kita sama-sama bekerja sama nantinya ke depannya lebih baik lagi. Apalagi tujuannya untuk syiar dan dakwah. Untuk yang pertanyaan kedua dari akhwatnya,
Ayo, nggak apa-apa, ibu dulu. Assalamualaikum, nama saya Foni dari Sunter, Jakarta. Saya tanya, kalau musyawarah kan sudah banyak bisnisnya di travel, di selainnya pakaian dan macam-macam. Adakah bisnis di Jakarta itu sudah merambah buat ke anak-anak kita, terutama di pendidikannya? Terima kasih. Terus satu lagi kayaknya di belakang tadi lompat-lompat saya lihat gitu mbaknya. Mana siapa? Itu tuh. Oh, Boleh berdiri? Jadi mau Mbak, nanya. tuh. Nah, tuh kelihatan tuh. Maju bisa Tadi maju. saya lihat kuning-kuning timbul tenggelam gitu deh. Gitu. Enggak taunya mbaknya tadi gitu. Coklat. Ya, Silakan mbak. Oh gitu, ya gitu jadi udah ngerti pertanyaannya. udah ya, dijawab ya? Udah. Belum. Mana mic-nya? Udah kasih? Mikrofonnya ya. Oke. Oh belum sampai. Oh bagus sekali pertanyaannya mbak. Udah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Feni dari Jakarta Barat. Pertanyaan saya gini, ketika kita memulai pertama kali bisnis, terus mengalami kegagalan, nah ada sebagian yang langsung down. Bagaimana maksudnya memberikan motivasi kepada orang-orang seperti itu biar bisa bangkit seperti yang di depan Anda Cara-caranya biar bisa bangkit pada saat bisnis kadang-kadang suka down. Bagaimana caranya kita bisa bangkit? Was. Udah jawab dia? Udah dijawab, Ri? Kita harus benar-benar bangkit bisnis ya. Seolah-olah kita laki-laki yang nggak bisa bangkit. Makasih Mbak. Dengan siapa Mbak namanya Mbak? Feni. MUI. Aku namanya Feni, istrinya Fenita Ari. Jangkrik bos. Sombong. Ada Pak. Oh, iya. Aku ingin. Yo, obatnya mana yo? Udah kasih obat dulu ya. Oke. Ya, Yang mana dulu nih? Ya udah langsung jawab aja tadi. Yang laki-laki dulu deh. yang pendidikan nanti yang jawab Wisnu. Oke. Yang masnya, insya Allah kalau misalnya kita bisa bantu, insya Allah kita bisa bantu. Karena semua yang ada di sini pun itu juga pernah ngerasain dibantu orang. Jadi insya Allah apa yang bisa kita bantu, kita upayakan bantu. Memang adanya musyawarah ini, kok bisa begitu tadi? Itu suara perutnya Ari, suara perut. Jadi tadi sholat dulu gak sih? Miau. Ya. Dan semoga ya misalnya kita bisa ada interaksi nanti tinggal diutarakan aja skema bisnis seperti apa monggo saja karena di sini juga dengan tangan terbuka kita. Intinya kita welcome ya buat teman-teman yang mau sama-sama berjuang apalagi ini adalah demi untuk kita membesarkan syiar kita di Indonesia. Mbak mohon maaf tadi panitia bilang mic-nya dikembalikan. Mana mic-nya udah di belakang? Sudah? Oh ya. Okay. Oh itu. Oh anaknya yang ngomong tadi ya. Oke, mau nanya. Dah, nih udah karena terakhir. Sekarang kita perlu konklusi nih. Nih dari suhu kita, Bang Adrian. Nih, ini tadi teman-teman semua udah sedikit cerita ya mengenai bagaimana proses perjuangan mereka sehingga sampai sekarang bisnisnya alhamdulillah terus berjalan. Dan kira-kira buat kedepannya buat teman-teman nih yang sekarang mungkin saat ini pengen juga usaha seperti teman-teman di sini ataupun pengen bagaimana cara prosesnya, ada masukan ataupun misalkan question word buat mereka motivasi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya sedikit tanggapin tadi yang mengenai masalah pendidikan ya. Bagus sekali pertanyaannya dan kita semua di sini juga sadar bahwa itu merupakan pilar utama. Karena dari pendidikan itu kita bisa menghasilkan generasi-generasi penerus bangsa kita yang tidak hanya pandai tapi juga memang memiliki dasar-dasar akidah yang itu sangat-sangat berguna bagi keselamatan hidupan dia, keluarga, dan bangsa. Bagaimana bangsa Indonesia mau dikenal menjadi bangsa yang maju kalau masyarakatnya belum maju? Bagaimana masyarakat maju kalau kehidupan keluarga, kehidupan kita jauh dari kata maju? Dan kalau kita mau maju tentu kita harus belajar, kita harus
bekerja, kita harus banyak berusaha. Contoh seperti itu. Dan tadi menjawab ada kegagalan, ada kebangkrutan, itu adalah memang suka dukanya dalam kehidupan. Karena pada saat kita juga dilahirkan, Allah nggak pernah menjanjikan bahwa kehidupan kita akan baik adanya. Ya, setiap yang bernyawa kita hidup pasti akan mengalami ujian. Ada yang mengalami ujian dari keluarga, ada yang dari karirnya, ada yang dari bisnisnya, ada yang dari pasangan hidupnya. Itu biasa. Ya, justru ujian itu akan memperkuat diri kita. Bukan seberapa banyak kita gagal, tapi seberapa banyak kita mampu bangkit dan terus bangkit dari setiap hantaman atau tekanan yang datang ke dalam diri kita. Itulah yang membuat kita jauh lebih bermartabat di antara umat-umat bangsa yang lainnya. Jadi teman-teman, saya pernah mengalami juga, tapi mungkin bukan dalam urusan bisnis, tapi misalnya dalam harta benda. Saya pernah kehilangan hampir mungkin 3/4 dari harta benda saya. Ya teman-teman nanti bisa lihat atau dengar di YouTube, ceritanya itu udah ada, saya nggak akan ceritakan di sini. Tapi itu tidak boleh menjadikan satu alasan, apalagi pembenaran buat diri kita, untuk kehidupan kita sampai akhirnya saatnya kita berpulang akan begitu-begitu terus. Ya, kalau saya boleh mengutip dari ada quotes di dunia bahwa bukan kesalahan kita kok kalau kita lahir dalam keadaan miskin atau kan misalnya hidup kita dalam keadaan begini-begini aja. Tapi akan menjadi kesalahan kita dan akan menjadi kerugian kita kalau sampai nanti saatnya kita berpulang, hidup kita akan begini-begini aja. Luar biasa, super. Dan terakhir buat teman-teman juga mungkin sedikit, apapun pekerjaan ataupun juga bisnis, lakukan itu pertama dengan niat yang tulus dulu. Niatan kita jangan semata-mata untuk cari dunia, tapi kita mencari ridhonya Allah. Kemudian kalau kita udah punya niat, tentukan tujuannya, ya. Terus jangan lupa untuk kita kemudian bermitra, mencari mitra yang terbaik, mitra yang profesional, saling mengisi satu sama lain. Ada yang pintarnya di marketing, ada yang pintarnya di sini misalnya dalam hal keuangan, ada yang misalnya pemodal, iya, seperti itu. Dan Ide jangan kreatif. pernah lupa untuk melakukan evaluasi. Dan yang terakhir, disiplin, jalanin, fokus dengan segala macam apapun bisnis teman-teman. Jangan terlalu cepat berpindah, ya, supaya apa? Bisnisnya berhasil. Pada saat udah berhasil, udah autopilot, silakan untuk membuka lini-lini bisnis yang lain. Doa saya semoga bisnisnya teman-teman berkah semua. Amin ya rabbal alamin.